Kalau fraksi Nasdem pimpinan. Oke, siap. Silakan. Sedikit aja pimpinan. Kita merasa nih kan hari ini kok agak terzolimi kami sebagai anggota DPRD yang membacakan hanya seorang deputi gubernur. Nova Paloh, ini ada surat gubernur, mungkin Anda datangnya terlambat, izin beliau sakit, kecapean, sakit Pak. Ada izin suratnya, makanya tadi Bapak terlambat sih datang paripurna. Politikus Nasdem Nova Paloh sengaja mau hancurkan citra Heru Budi karena skagmat Prasetyo Edy lewat kata ini. Malah Boro Anies yang kebongkar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Bahkan kemarin saat sidang interpelasi 7 fraksi tidak hadir sehingga jauh dari kata quorum batal lagi. Sudah kita duga. Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh mengatakan penjabat Gubernur Heru Budi Hartono tidak berbeda dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Nova mengatakan keduanya kerap kali absen pada rapat paripurna DPRD DKI. Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem itu mengatakan rapat paripurna Dewan merupakan forum sakral yang seharusnya dihadiri secara langsung oleh Heru Budi. Nah tentunya dalam forum paripurna yang sangat sakral ini, apabila kita mungkin memberikan LPJ yang cukup bagus dan artinya bisa diterima nanti kita semua nanti ke depannya, harus dibacakan melalui PJ Gubernur ya secara sendiri. Politisi Nasdem itu menyoroti ketidakhadiran penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada rapat paripurna dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022. Ia mengatakan rapat paripurna dapat ditunda atau dicatwalkan ulang jika memang Heru Budi tidak dapat hadir karena sakit. Politikus Nasdem itu mengatakan baru kali ini agenda LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 diwakilkan oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. Pada saat rapat berlangsung, Nova Paloh mengajukan interupsi lantaran Heru tidak hadir. Merespon interupsi itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi menjawab bahwa Heru Budi tidak dapat hadir karena sakit. Surat izin dari Kepala Sekretaris Kepresidenan itu sudah diterima DPRD. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan ketidakhadiran Heru sudah disampaikan sebelum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dimulai. Nasdem sepertinya ingin mengolok-olok Heru Budi, ingin menjatuhkan citra Heru Budi yang kini citranya lebih moncer daripada Anies. Tapi Nasdem lupa bahwa Anies lebih parah ketika memimpin DKI. Bahkan bukan hanya sekali, Anies kerap tidak hadir dalam rapat paripurna. Anies hanya mau enaknya saja. Entah itu menerima penghargaan, mendengar kabar bagus atau dipanggil dengan sebutan presiden oleh warga yang mendukungnya. Ini ibarat jenderal perang yang hanya mau berdiri di paling depan kalau merasa akan menang perang. Kalau dirasa kalah, dia bakal lari duluan dan membiarkan prajuritnya yang jadi tameng. Bisa saja orang lain berpendapat Anies tak hadir rapat paripurna karena ada kesibukan lain. Tapi kalau menurut orang awam, mereka sudah tahu alasannya. Apalagi soal interpelasi Formula E yang semakin membuktikan Anies tidak suka ditanyai macam-macam dan cenderung mengelak. Atau bila perlu, melarikan diri sambil tiarap. Dan kalau sudah tidak bisa mengelak, maka Wagub DKI lah yang waktu itu dijadikan tameng. Wagub akan jadi penyelamat Anies untuk sementara waktu. Dimintai penjelasan saja banyak sekali alasan dan menghilang entah kemana. Kalau masih ada yang mau membela Anies ini, coba jawab. Kenapa tidak berani hadapi interpelasi pada waktu itu? Kalau jujur seharusnya tidak perlu takut. Malah harus berani tantang diajak interpelasi. Orang yang terbiasa lari dari masalah dan tanggung jawab. Layakkah jadi presiden? Ada masalah lalu kabur dan menyuruh wakil presiden jadi bumpernya. Warga masih belum merasakan gigit jari dan jadi korban janji manis. Tak akan kapok dengan pemikiran konyolnya. Mereka pikir Anies adalah pemimpin paling keberpihakan pada rakyat kecil. Tanya dulu pada mereka yang berharap rumah terjangkau, yang berharap pada OKOC, berharap agar rumahnya tidak banjir dengan normalisasi sungai, berharap tidak ada reklamasi, dan berharap mendapat rumah murah. Itu contoh mereka yang baru menyesal dan terlambat. Apa yang dilakukan Heru berbeda dengan Anies. Heru terus memperhatikan warganya, melanjutkan program ampuh penangkal banjir.
yang dimangkrakkan Anies dan juga menjadikan DKI kembali menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Bagaimana kalau menurut Anda? Izin beliau sakit, kecapean, sakit Pak. Ada izin suratnya. Makanya tadi Bapak terlambat sih datang paripurna. Tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Panas, saling ancam DPR ingatkan kotoran Mahfud MD. Belum tentu 5 tahun jadi Menko Polhukam. Autodiskakmat Mahfud MD. Jangan bertele-tele, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset korupsi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah, jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset para koruptor. Artinya sekarang masyarakat sudah sakit, sudah menangis, ini hanya akan berhenti menangis kalau kemudian koruptor itu dimiskinkan. Nah, sarannya apa? Pengesahan undang-undang perampasan aset dari perkara korupsi. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Johan Budi mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD tentang kotorannya saat membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Johan Budi mengatakan bahwa semua pihak mempunyai kotorannya masing-masing, termasuk Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan anggota Komisi 3 DPR. Saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran Pak, punya sisi gelap, ujarnya. Kemudian politikus PDIP itu mengaku mengetahui tentang kotoran orang lain yang bekerja di pemerintah sebagai anggota Komisi 3 DPR. Namun, ia memilih diam. Tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi saya simpan saja. Jadi, saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ngancam, ucapnya. Lebih lanjut, Johan meminta agar Komisi 3 DPR dan Mahfud MD tidak saling mengancam, karena hanya mempunyai masa jabatan selama 5 tahun. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ngancam, karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD meminta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Mahfud mengklaim pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi bila rancangan undang-undang tersebut telah menjadi undang-undang. Sulit memberantas korupsi itu, tolong melalui Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, biar kami bisa ambil begini-begini ini Pak, kata Mahfud dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, Rabu 29 Maret 2023. Mahfud menuturkan pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020, tetapi tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu, lalu disepakati, ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu. Selain rancangan undang-undang perampasan aset, Mahfud juga meminta agar rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dibahas demi mencegahnya terjadinya praktik pencucian uang. Padahal menurutnya dengan undang-undang tersebut, pemerintah bisa menyelamatkan aset-aset negara dari tangan koruptor yang jumlahnya bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Selain itu, kata dia, hal ini dapat mencegah tersangka-tersangka korupsi yang sedang menjalani proses pidana menggunakan asetnya untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum. Tapi yang kita lihat di berita kadang sangat ironis. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor itu masih bisa dada-dada, melambaikan sambil tersenyum. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayang, terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya.
Di dalam ruang rapat dengan Komisi 3 DPR kali ini, cukup panas berdebatan antara Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR. Tapi ketika ditanya soal rancangan undang-undang perampasan aset pada kicap semua, kenapa nih? Pada takut nih dimiskinkan lewat rancangan undang-undang perampasan aset. Padahal pemerintahan Jokowi gencar-gencarnya mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor agar dapat mengembalikan uang rakyat yang mereka gondol. Jokowi yang ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara, bukan hanya fokus pada penangkapan pelaku saja. Sebab penangkapan pelaku tak akan membuat koruptor jera. Mereka akan tetap sumringah setelah keluar dari masa tahanan, karena uang hasil jarahan masih bisa dinikmati. Namun mirisnya lagi, gebrakan yang sangat efektif membasmi praktek korupsi ini tak mendapat dari dukungan dari mahasiswa kita. Bahkan mereka yang belakangan getol mendemo naiknya harga BBM tak lantas membuat mereka juga mendemo DPR agar segera mengesahkan undang-undang pemberantasan korupsi di negeri ini. Miris. Bagaimana kalau menurut Anda?